Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan Salam Budaya. Lestari budayaku. Baiklah Bapak dan Ibu pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini di acara Serawung Seni, penyelenggaraan event penggiat seni dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, dan di tengah-tengah kita juga ada dua orang penggiat seni terutama. Ini kita langsung aja berkenalan dengan Mbak, siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Ratih Dwi Anjani. Saya Danang Aningan Fajar. Oh, ini kira-kira udah lama ya di bidang kesenian, apa menggeluti di bidang seni? Lumayan, dari SMK 2015 ya. Ratih. Ya, Mas, saya nyebutnya sama Pak, ini Pak Ratih sama Mas Fajar. Mas Danang, Mas boleh. Danang boleh, Mas Fajar boleh. Mas Danang aja ya, karena nanti tidak nampaknya sama. Oke, saya akan bertanya-tanya ini Pak. Ini kapan berdirinya ini atau lahirnya sanggar yang Anda geluti ini atau yang Anda asuh? Nah ya, untuk berdirinya Sanggar Anjani Art Production ini sejak 3 Maret 2016. Tetapi itu hanya untuk pementasan saja, nama pementasan. Tapi untuk ada muridnya, ada siswanya itu mulai pada tahun 2019, yaitu dimulai saat ada COVID itu. Ada COVID datang, sanggarnya juga baru buka gitu. Oh, berarti berdirinya pas di awal-awal COVID. Iya, mana awal-awal. Terus alamat sanggarnya di mana? Untuk alamatnya itu ada di Karongan, RT 5 RW 12, Jogotirto, Merbah, Sleman. Merbah, Sleman. Oh, Sleman Timur. Sleman Timur. Oh. Ini yang mendirikan siapa ini? Atau idenya dari siapa dulu? Atau Mbak Ratih atau Mas Danang? Kalau bermulanya itu dari Mbak Ratih dulu Mas. Jadi awalnya dulu masih berupa komunitas, jadi kumpulan teman-teman yang mendigani Mbak Ratih yang mengkoordinasi. Lalu Mbak Ratih merasa belum bisa mendirikan istilahnya sebuah sanggar dengan segala kompleksitasnya, peraturan dan juga kurikulum sanggarnya ketika belum ada teman. Nah, saya menawarkan sistemnya seperti ini. Ketika udah cocok jalan, akhirnya di tahun 2019 itu baru mendaftarkan NIK di dinas. Berarti ya juga sudah punya NIK ini. Alhamdulillah sudah. Terus ini yang mengurusi sanggar siapa? Mbak Ratih atau Mas Danang? Untuk pengurus sanggar itu ada saya sebagai ketua, lalu Mas Danang sebagai sekretaris, Mbak Rena ada adik saya yaitu sebagai bendara. Jadi masih dalam lingkup keluarga karena belum bisa mencari dari luar gitu. Jadi kita keluarga kerjasama dulu. Oh gitu, tapi intinya ketuanya Mbak Ratih. Iya. Mohon maaf, ini Mbak Ratih sama Mas Danang ini suami istri atau? Iya, suami istri. Oh, jadi sama-sama menggeluti bidang tari semua. Iya. Oke. Nah ini kurang lebih ada berapa murid yang ada di sana sekarang ini?
Kalau sekarang karena baru 3 periode, itu baru 40 siswa. Ada 30 putri, 10 putra. Baru 3 periode udah kurang lebih 40-an Iya. siswa. Kalau awal-awal dulu mah lebih banyak mas, Oh, hampir 60 ya. Karena mungkin anak-anak juga tidak ada kegiatan di masa pandemi. Lalu ya salah satu cara untuk menyalurkan hobinya itu juga melalui sanggar itu salah satunya. Tapi kita tetap mentaati prokesnya. Lalu untuk awal di waktu pandemi kita juga menyaring ya. Jadi siswa yang diterima lingkup dekat-dekat dulu. Jadi kita tahu kondisinya seperti apa biar tetap menjaga prokes itu. Ini yang lupa disebutkan tadi, nama sanggarnya itu apa? Iya. Mungkin pemirsa yang di rumah belum tahu. Oh ya, untuk nama sanggarnya yaitu Anjani Art Production. Oh, ya. Di map ada yang nanti dicari. Ini apakah dibatasi umur atau tidak? Jadi seumpama ini, saya kepingin belajar menari di sanggarnya Mbak Rate. Ini apakah diperbolehkan atau cuma untuk TK atau sampai SMA gitu? Kalau awalnya itu dibatasi umur, yaitu dari PAUD. PAUD itu sudah ada tariannya, sudah ada kelasnya, sampai SMK awal COVID itu. Karena yang memang kita itu mencarikan kegiatan untuk anak-anak yang sekolah, kan kalau COVID langsung berhenti. Nah itu COVID itu kita buka sanggar untuk anak-anak yang sekolah itu. Tapi pada kelanjutannya ternyata banyak juga yang sudah kuliah itu pengen ikut sanggar, lalu yang sudah kerja itu juga ikut sanggar, balita itu juga ikut sanggar. Nah, jadi umum. Akhirnya semua boleh ikut ya. Gitu. Oke. Kira-kira ini ada berapa jumlah karya yang ada di sanggar sampai saat ini? Karya di sanggar itu ada yang pertama apa sih? Taratok ya. Taratok itu dolanan anak. Kotok itu ya. Satu. Lalu ada badik Sinom Parijoto itu juga. Lalu ada tari Sri Kandi. Noroworo itu tentang Nyageng Serang. 4. Lalu yang terakhir Patmo Manggolo. Jadi baru 5 sih, baru 5. Baru aja 5. Iya, baru 5. Oh, ini pemirsa. Baru 5, baru loh. Itu yang terhitung. Mungkin yang tidak terhitung seperti Mbak Rati atau Mbak Danang melatih di luar sanggar kan, Iya. otomatis lebih banyak lagi kan. Iya. Tapi yang diklaim oleh sanggar 5. Oke. Nah ini, bagaimana peran sanggar ini untuk pemerintah daerah Kabupaten Sleman, khususnya di Dinas Kebudayaan? Monggo. Karena kita merasa kita masih berada di satu naungan, yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman khususnya. Jadi kita merupakan perpanjangan tangan dari program-program kerja yang dimiliki oleh dinas, dan kita sebagai perantara untuk menyampaikan program kerja tersebut di masyarakat. Seperti itu. Oke. Nah, ini dalam acara yang berlangsung saat ini, yaitu pengukuhan pengurus keagamaan Kabupaten Sleman. Tarian apakah yang akan ditampilkan nih kan? Tarian yang akan dibawakan itu adalah tari badik Sinom Parijoto. Nah itu merupakan tari ikon dari daerah Sleman. Oh gitu. Karena penggambaran masyarakatnya, penggambaran apa ya istilahnya itu Sleman banget gitu loh, dan ada campuran tari-tari kerakyatan yang dimasukkan ke dalam karya tari tersebut. Oke. Berarti seperti badik Parijoto itu khas Sleman ya? Terus digambarkan atau divisualkan lewat tarian. Oh. Nih, apakah ada persiapan khusus untuk tarian tersebut? Mungkin latihannya berapa kali atau
ini yang latihan berapa kali? Terus yang menari itu apakah anak-anak sanggarnya sendiri atau ada sebagian dari orang lain? Kalau yang untuk pentas pada hari ini Ya. itu anak-anak sanggar, khusus anak-anak sanggar. Kalau dulu kan dari seniman yang sudah senior, sekarang anak-anak sanggar. Ada yang SMP, ada yang SMA, SMK, ada yang kuliah juga. Jadi satu. Gitu. Untuk persiapannya kita latihan berapa hari? Cuma 2 kali. 2 kali. Itu dari nol. Iya, dari nol. Oh. Mungkin yang kuliah ada ya, yang kuliah jadi dia sudah punya hafalan lalu dituangkan sama adik-adik yang SMP tadi. Yaitu yang SMP dari nol. Berarti yang akan menari nanti anak-anak SMP seumuran atau ada yang SMA? Ada yang SMA, campuran. Lain Ada yang sudah kuliah juga, ada yang SMK, ada yang SMP. Oh gitu. Dicampur. Berarti kalau sudah dirias, tadi kan saya sempat melihat di ruang rias, kelihatannya sejajar seumuran gitu ya. Iya. Seumuran. Memang gedenya, tinggi, badan tinggi Nah. dan postur tubuhnya dicari yang Oh, sama-sama. gitu. Kalau Untuk riasnya, ini yang rias dari Mbak Ratih atau Madana atau memang anak didiknya dididik untuk nggak cuma menari tapi untuk merias juga? Nah, ya, kalau di sanggar memang diwajibkan untuk bisa merias sendiri. Kita juga ada kelas Kelas rias, kelasnya. ya, privat rias. Oh, untuk rias. jadi tidak hanya untuk tari juga ya? Ya, Wajib rias. ya. Kostuman sendiri? Kalau ini kostuman masih untuk sanggul dibantu. Oh sanggul. Kalau pakai yang aksesoris pakaian gitu? Itu sendiri, juga itu sendiri. Oke. Ani, bagaimana pendapat pimpinan sanggar terhadap perkembangan seni budaya di era digital ini? Contohnya pemanfaatan sosial media. Sosial media. Nggih. Harapannya itu bisa dimaksimalkan dengan penggunaan sosial media dengan ranah yang positif ya Mas ya. Jadi untuk pementasan sendiri kita tidak terlalu terbebani karena di dunia maya kita dibuka akses seluas-luasnya untuk membentuk wadah atau pementasan, jadi tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, asalkan kita ingin berkarya dan teman-teman sanggar butuh space untuk menuangkan ide kreatifnya, itu kita fasilitasi. Kita ada untuk sementara ini baru ada Instagram, dan situ nanti kita menampung karya teman-teman, hasil berolah seninya, dan kita post di media sosial tersebut. Untuk Instagramnya apa, sebutkan nggak apa-apa, biar nanti pemirsa yang ada di rumah tahu, oh ini sanggarnya Mbak Ratih dan Mas Dana. Sebutkan saja Instagramnya apa. Nanti kalau seumpama Bapak dan Ibu atau masyarakat yang di luar sana kepingin belajar menari atau rias, bisa langsung ke Instagram. Untuk Instagramnya Anjani Art Production. Anjani Art Production. Iya, Anjani Art Production. Terus penerimaan siswa baru ini seumpama datang, apakah dibatasi dengan bulan apa atau semester apa kalau di Kalau sekolah gitu? sistemnya di sanggar itu per 4 bulan sekali kita adakan ujian sanggar. Per 4 bulan. 4 bulan sekali. Dan itu nanti kita juga masih lihat sikon kesiapan anak-anak, tapi patokannya adalah per 4 bulan. Jadi setelah kita mengadakan ujian sanggar, kita pasti membuka penerimaan siswa baru. Jadi biar tidak terlalu tertinggal dengan materi. Kalau kita terima siswa di tengah-tengah proses pembelajaran tersebut, kan takutnya siswa tidak bisa mengejar. Jadi kita buka pendaftaran itu setelah selesai ujian sanggar. Oh gitu, berarti intinya kurang lebih 4 bulan sekali. Ya, 4 bulan sekali. Apakah ada kuota atau bagaimana? Oh ini semester ini atau 4 bulan ini kita harus maksimal 20 orang atau maksimal 30 orang. Itu ada nggak kuota penerimaan?
Kalau kota sendiri kita tidak membatasi, tapi kendala yang ada di lapangan yang pertama masalah jenjangnya. Jadi kita bedakan setiap angkatan sama setiap umur. Dan sampai saat ini kita ada sekitar 7 kelas, 7 sampai 8 kelas. Itu setiap hari Minggu. Itu saja pelaksanaannya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi berurutan. Itu satu kelas berapa yang satu kelas berapa jam kalau di jam praktek? Kurang lebih? Atau kalau SD 1 jam, kalau untuk SMP 1,5 jam itu apa yang dibatasi? Kalau untuk per jamnya itu satu kelasnya 1 sampai 1,5 jam. 1 jamnya? Ya. Satu kali ketemunya kali hari Minggu itu. Tidak dibatasi umur? Tidak. Semuanya 1 sampai 1,5 jam. Mungkin kalau klasik mungkin agak tiba-tiba oh ini 2 jam ya, karena materinya kalau klasik kan harus dasarnya dibanyakin dulu. Oh, ternyata tidak hanya tarian kontemporer atau garapan, ternyata klasik juga. Iya. Kalau di Anjani Art sendiri malah yang paling penting adalah klasik dulu. Oh gitu. Karena ketika sudah masuk ke kreasi, mereka mau ke klasik itu sudah malas. Tapi kalau klasik kan teknik-tekniknya sudah jadi. Nanti kalau masuk ke kreasi, dia sudah mengembangkan dan bentuk tubuhnya sudah ada, sudah jadi juga. Oh, ternyata memang harus didasari dengan klasik dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ratih dan Mas Danang. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk bincang-bincangnya dan waktunya yang diberikan pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, akhirnya selesai sudah acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Kundo Kabudayaan, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Ratih, Anjani dan Mas Danang atau Anjani Art Production. Akhirnya saya Fajar Godet, dan jangan lupa ditonton di channel YouTube Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman atau Kundo Kabudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Penata ini saudara-saudara. Tari batik Sinong Parjoto Salah adalah tarian yang menggambarkan tentang kesibukan masyarakat yang sedang membuat batik Sinong Parjoto Salah untuk mengapresiasi semangat dari masyarakat Kabupaten Sleman di lereng Merapi yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Buah Parjoto dan Salah merupakan flora khas di lereng Merapi. Tak kenal lelah setiap hari berkutat dengan kain dan canting, tertawa yang gembira bercanda dengan teman-teman sebaya. Gerakan yang energik menggambarkan semangat dan kecintaannya dengan pekerjaannya sembari melestarikan kebudayaan adiluhung warisan nenek moyang. Inilah budayaku, inilah batikku. Mari kita saksikan bersama tari batik Sinong Parjoto Salah.